Selamat datang di channelnya MH Serati. Sebelum kalian lanjut ke video, tentu jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel MH Serati. Oke, kita lanjut ke video tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana bi 'azimi syariatih wa hadana wa as'adana bittibai afdali usulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyah wa bi rububiyah wa bi asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang kawula hormati, wabil khusus ingkang kawula hormati panjenenganipun nama Kiai Abdul Rasyid selaku Imam Mushola dan Kepala Madarisud Diniyah Miftahul Huda. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat wal afiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kerinduan semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imdad Badriniam, mahasiswa KKN dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Anggenipun kawula matur ing mriki namung nglampahi dawuh saking Bapak Rasyid supados dipun suwuni bibinaum, dipun suwuni belajar sesawungan ten masyarakat khususipun wonten Desa Serati. Di pagi hari ini mungkin saya akan sedikit menceritakan salah satu kisah yang terdapat di dalam kitab Uswuriyah. Di dalam kitab Al-Uswuriyah diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anhu, pada suatu ketika, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan salah satu wanita dengan kondisi salah satu tangan, lebih tepatnya tangan kanannya itu dengan keadaan lumpuh dan keadaan kering. Tiba-tiba wanita tersebut datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakanlah semoga tanganku ini sembuh dan kembali seperti semula." Rasulullah kaget, Rasulullah bingung, kok wonten lare estri tiba-tiba datang, tiba-tiba njaluk donga marang Rasulullah. Dipun tangkleti kalian Rasulullah, "Nang opo tanganmu? Itu kenapa tanganmu kok bisa lumpuh dan kering?" Setelah mendapat pertanyaan tersebut dari Rasulullah, sang wanita langsung menceritakan awal mula kenapa kok tangannya bisa lumpuh dan tangannya kering. Sang wanita tersebut menceritakan bahwasanya pada malam sebelumnya wanita tersebut bermimpi, dan dalam mimpinya wanita tersebut melihat api-api neraka
api-api neraka itu telah terbakar dan pintu-pintu surga itu telah terbuka. Dan dari api-api neraka tersebut terbuatlah sebuah jurang ataupun sebuah tebing. Yang mana dalam jurang-jurang tersebut itu terdapat ibunya sendiri. Dan ibunya dengan kedua tangannya itu memegang kain tipis, dan tangan satunya lagi itu memegang gajih. Gajih itu lemak sapi dipegang di salah satu tangannya. Setelah itu wanita tersebut bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, engkau kenapa wahai ibuku? Kok bisa kamu di dalam neraka, kamu di jurang neraka ini, padahal engkau adalah hamba yang taat kepada Allah dan engkau adalah wanita yang taat kepada suamimu dan suami pun meridhoi atas semua tindakanmu." Setelah itu wanita itu pun menjawab, ibu dari wanita tersebut menjawab, "Ya ibnati, inni bakhilah, fahadihi mawadhi'ul bukhala." Duh anak pedokku, aku iku wong sing pelit. Aku iku wong pelit, lah panggonan wong pelit ya iki. Jurang-jurang neraka yang terbakar oleh api neraka. Anaknya pun bingung. Putrinya tersebut bingung, kok bisa seperti itu. Terus kemudian kok hanya ibunya saja, di mana bapaknya? Kemudian wanita tersebut bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, di mana bapakku?" Duh biyung, pamane nang ngendi? Kepenake ngoten. Tak sampune pun ditangkleti, ibune pun jawab, "Wahai anakku, bapakmu sedang di telaga Rasulullah, haudhu Rasul, sedang duduk-duduk bersama orang-orang yang dermawan dan kekasih-kekasihnya." Sak sampunipun ngoten, sak sampunipun angsal jawaban saking ibunipun, lalu istri tersebut langsung madosi, langsung mencari keberadaan di mana bapaknya. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, kemudian wanita tersebut mencari keberadaan bapaknya dan menemukan bapaknya benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh ibunya. Bapaknya sedang duduk-duduk di pinggiran Haudhatul Rasul, di pinggiran telaga Rasulullah. Di telaga tersebut ayahnya itu sedang memberikan gelas-gelas yang berisi air dari telaga Rasulullah. Yang mana dalam memberikannya tersebut itu dengan cara ulung-ulungan. Bapaknya mendapatkan dari sahabat Ali mendapatkan dari sahabat Utsman, sahabat Utsman mendapatkan dari sahabat Umar, dan sahabat Umar mendapatkan dari sahabat Abu Bakar, dan sahabat Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah. Ulung-ulungan. Sasampunipun mengoten, anakipun iku tangkleten bapake. "Wahai bapakku, kenapa engkau di sini sementara ibuku sedang menderita, sedang disiksa oleh api neraka? Sedangkan engkau malah duduk-duduk di telaga Rasulullah ini. Kenapa wahai bapakku?" Kemudian bapaknya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya ibumu adalah orang yang pelit dan tempat orang yang pelit adalah di situ. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan air telaga ini bagi orang-orang yang bermaksiat dan bagi orang-orang yang berdosa." Duh ngoten. Karena pelit, karena sering berdosa, Haudhatul Rasul, telaganipun Rasulullah niku diharamkan bagi orang tersebut. Lantas setelah mendapatkan jawaban seperti itu dari bapaknya, anak tersebut tidak terima.
Tidak terima mendapatkan jawaban tersebut, langsung mencakup datanya apa niku? Langsung mengambil air dari telaga tersebut menggunakan tangannya, terus kemudian berlari menuju ibunya. Berlari kepada ibunya sambil membawa air tersebut untuk diberikan kepada ibunya untuk menghilangkan dahaga ibunya. Akan tetapi setelah wanita tersebut membawa dan memberikan air tersebut kepada ibunya, seketika ada seruan yang berkata bahwasanya air itu telah diharamkan untukmu, kenapa engkau mengambilnya? Seketika itu sang wanita tersebut langsung bangun, kemudian melihat keadaan tangannya, dengan salah satu tangan kanannya itu lumpuh dan kering. Setelah cerita itu selesai, kemudian Rasulullah berkata, begitu dahsyatnya siksaan ataupun penderitaan di dunia karena pelit, lantas bagaimana di akhirat? Setelah mendapatkan itu, setelah mengucapkan tersebut, Rasulullah langsung mendoakan kesembuhan dari tangan anak perempuan tersebut. Dan atas izin Allah, tangan dari wanita tersebut sembuh dan kembali seperti semula. Dalam cerita ini kita dapat ambil hikmah bahwasanya dalam menjalin suatu keharmonisan, kita tidak selalu menjalin keharmonisan itu tidak selalu hanya kepada Allah, melainkan harus kepada hamba-hambanya. Dalam hal ini kehidupan sosial sangatlah dibutuhkan. Karena apa? Dalam bersosial kita dapat saling membantu, saling membahu dalam menolong tetangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Supaya apa? Supaya dalam pertolongan kita ini nanti di yaumil qiyamah esok kita dapat terlindungi, kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah bersyukurnya lagi, di lingkungan kita sudah ada yang namanya terminal sedekah ini. Ada wadah ini guna kita dapat melaksanakan hablum minan nas dengan secara efektif dan secara bersama-sama. Kalau piyambek sing saking demak ngoten niku ningali meniki kados gumun, kados takjub, kok saged guyub, kok saged rukun ngeten niki. Dan alhamdulillah kalau ningali ngeten niki saged kawula ambil ilmune, saged kawula semoga bisa saya terapkan besok di masyarakat sekeliling saya. Sungguh berterima kasih atas itu. Mugi-mugi kanthi lantaran terminal sedekah ini dapat menyelamatkan kita, dapat menumbuhkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mengeratkan hubungan kita dalam tali persaudaraan, dalam tali rukun tetangga, dalam tali masyarakat, dalam bersosial kita. Sekian dari saya, banyak kesalahan dari awal hingga akhir, sungguh minta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادتك الصالحين دنيانا وأخرانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأنواع الرزق والفتوحات يبسط الرزق لمن يشاء أبسط علينا رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.